Bagaimana kondisi terkini penyekatan di hari kelima? Ada rekan kami Revika Sibarani di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Revika, bagaimana situasi penyekatan siang hari ini? Ya, Wilson dan pemirsa dapat kami informasikan memasuki hari kelima penyekatan PPKM darurat yang dilaksanakan di kawasan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur. Ini saat ini kami memantau sudah lumayan lengang, begitu sudah cukup lengang. Dan jika dibandingkan pada hari kemarin, kami melihat untuk jumlah kendaraan yang melintas sudah jauh lebih menurun. Dan kami juga tadi melihat ada tinjauan langsung dari Kapolda Metro Jaya, yakni Irjen Pol Fadil Imran, yang meninjau sejumlah titik penyekatan yang ada, yang dilakukan oleh 3 pilar, terdiri dari kepolisian, TNI, dan juga dari pihak Dinas Perhubungan, yang mengatakan bahwa untuk sejauh ini penerapannya sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya dan dapat mengurai kepadatan dan kemacetan yang ada. Saat ini saya sudah bergabung dengan Bapak Yusri Yunus. Bapak, untuk saat ini Pak, kita bisa lihat untuk situasi sudah mulai lengang begitu Pak. Bagaimana Pak pantauannya untuk hari kelima ini Pak? Terima kasih ya. Jadi memang sampai dengan hari kelima ini memang ada penurunan. Kita bisa lihat dari satu aplikasi Google Basic Index yang ada, yang bisa kita bisa hitung di situ ada sekitar 40% lah penurunan dibandingkan kita dengan hari Senin. Memang waktu Sabtu Minggu itu masih ada sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa memang yang diperbolehkan adalah yang sektor esensial dan juga kritikal. Ya, sektor esensial dan juga kritikal, kemudian juga yang tidak diperbolehkan dan non esensial. Kami masih menemukan hari ini kunjungan lagi Pak Gubernur, Pangdam, Kapolda dan juga Kajati, baik itu di beberapa penyekatan dan juga ke stasiun kereta. Ya, masih banyak kita temukan yang memang tidak harus mereka bekerja karena mereka masuk dalam non esensial, tapi mereka masih dipaksakan oleh perusahaannya. Padahal sudah ada 103. Sudah ada 103 perusahaan yang disegel oleh pemerintah daerah, juga ada yang kita lakukan penindakan secara hukum. Ya, kita gunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 86 tentang wabah penyakit yang nanti siang akan saya sampaikan ke media semuanya. Ada beberapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu mungkin sementara ini. Kemudian untuk dari STRP sendiri Pak, ini apakah sudah sebagian besar membawa begitu Pak? Memang ada satu inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ya tentang STRP, surat tanda registrasi pekerja di sini. Masih ada beberapa terkendala. Ini sementara sudah ada memang yang memiliki STRP dan juga ada beberapa yang belum sempat untuk bisa melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut. Tetapi ada beberapa inovasi kita lakukan di lapangan. Yang pertama adalah memang kita jadikan skala prioritas adalah tenaga-tenaga kesehatan, itu dokter maupun juga para perawat. Contoh saja di Jalan Tol Semanggi, ya, ini yang harusnya dari Cawang sampai ke Pluit ini yang kita buka cuma di daerah Selipi untuk yang sektor esensial dan kritikal. Tetapi kita jadikan skala prioritas, kita buka satu pintu keluar daripada tol tersebut itu di Semanggi khusus untuk tenaga kesehatan. Baik pun di sebaliknya juga sama. Kemudian di beberapa ruas jalan yang kita lihat sekarang ini, termasuk penyekatan di Kalimalang ini, kita bagi dalam lajur-lajur berbeda. Lajur yang pertama adalah esensial kritikal, kemudian yang non esensial akan kami balikan lagi, putar balikan mereka. Intinya adalah yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat mau sadar, kedisiplinan masyarakat bahwa saya sekarang work from home loh dari kantor, tidak usah. Yang kedua, dari pihak perusahaan juga jangan memaksakan dia punya pegawai untuk harus sekolah, untuk harus bekerja. Padahal dia memang work from home. Kami akan tindak. Kami akan lakukan terus pengawasan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI di sini maupun Polri. Kami akan terus lakukan pengecekan. Kami temukan, kami akan segel. Kalau perlu kami akan tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti kalau bisa dibilang untuk penyekatan hingga hari kelima ini sudah efektivitas untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan ya Pak Yusri? Kami masih mengevaluasi terus. Ya, kemungkinan saja kemarin sudah disampaikan oleh Pak Pangdam. Ada beberapa ruas-ruas jalur tikus ya yang terjadi kebocoran, yang ada upaya dari warga sendiri atau masyarakat sendiri yang mau melewati tetap dengan menggunakan jalur tikus. Kami sudah kedepankan di sini RT RW 3 pilar secara mikro, RT RW atau RW, Babinsa, kemudian Babin Kamtipmas untuk bersama-sama menghimbau menyekat daerahnya masing-masing untuk supaya tidak ada yang lewat. Itu pertama. Yang kedua juga menghimbau warganya untuk tidak usah keluar kalau memang itu non esensial mereka. Terima kasih Pak Yusri untuk informasinya. Silahkan beraktivitas kembali Pak.
Ya, demikian pemirsa Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam informasinya yang mengatakan hingga sampai saat ini masih terus dievaluasi apakah penyekatan ini efektivitas untuk mengurai kepadatan dan kemacetan yang ada begitu secara khusus di masa PPKM darurat ini. Dapat kami informasikan pula di kawasan Lampiri sendiri memang sudah ada 3 jalur yang disiapkan begitu berbeda dari hari kemarin. Ini lajur untuk khusus nakes dan juga ambulans, lajur kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil yang sebagian besar pada hari ini sudah dapat menunjukkan STRP. Kembali ke studio, Wilson dan Detang. Terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.